Tok tok tok. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Siti. Ya. Waalaikumsalam, Bu Aulia. Nah, gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Iya. Maaf mengganggu waktunya ya Bu Siti ya. Saya ingin curhat-curhat sedikit nih sama Ibu. Oh, boleh, boleh sekali. Silakan, Bu. Eh, Gini Bu, saya tuh punya kegalauan. Siswa-siswa kami di SMK ini sepertinya kayak masih belum tahu arah tujuan mereka masuk jurusan, masuk SMK. Terus dan gimana ya, masih merasa kalau jurusan yang diambilnya itu salah, Bu. Gimana ya, Bu ya, saya padahal mereka ini kan cuma punya waktu cuma punya waktu 3 tahun ya, Bu ya, untuk di SMK ini seperti itu. Nggak tahu Ibu bisa membantu saya mencarikan informasi, solusi atau bagaimana, Bu? Yes, mantap ya Bu Alia nih masih muda, dah jadi guru SMK lagi ya. Tentu pasti jadi idola anak-anak ya. Jadi yang Enggak saya lah, tangkap Bu. tadi, Bu Aulia ini eh, merasa ada yang kurang klik di hati gitu ya dengan apa anak-anak Bu Aulia ini masuk jurusan apa atau kurang sesuai dengan minatnya atau bisa jadi mungkin ikut-ikutan kawan gitu ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Nah, jadi eh, itu yang menjadi masalah Bu Aulia saat ini berarti ya. Benar, Bu. Karena Nah, kan siswa kita tuh nggak bisa pindah jurusan ya, Bu. Kalau misalnya kelas 1 sudah masuk di jurusan itu, dia nggak bisa lagi pindah jurusan. Jadi, saya khawatirnya selamanya dia akan merasa salah jurusan seperti itu. oh gitu. Jadi kalau sudah masuk di jurusan tertentu nggak bisa pindah lagi gitu ya. Iya, nggak bisa, Bu, kalau di SMK. Oh, jadi kira-kira apa ya kekuatan Bu Aulia ini untuk memastikan anak Bu Aulia ini dia yakin dengan jurusan yang anak-anak pilih begitu Bu? Oh, kebetulan kan saya tuh bukan guru jurusan kan, Bu. Saya guru umum, jadi saya mengajar di beberapa jurusan. Nah, kalau saya rasa kekuatan dari saya sebagai guru umum itu mungkin di kegiatan P5, Bu. Jadi di P5 SMK itu kan ada kebekerjaan kan, Bu, temanya. Nah, di situ kami sebagai guru umum ya berperan untuk memfasilitasi siswa kami di kegiatan kebekerjaan seperti itu, Bu, sesuai jurusan. Oh begitu. Eh, terus apa rencana Bu Aulia untuk mencapai tujuan tadi? Tadi P5 sudah dibuat ya Bu ya, dan sudah mencapai apa kemajuan Bu Aulia dengan keresahan Bu Aulia saat ini dengan adanya P5 itu? P5-nya itu memang belum terlaksana untuk tahun ini, Bu. Cuman ya itu tadi, saya berpikir apa ya yang bisa saya isi di P5 tersebut. Nah, seperti itu. Nah, P5-nya akan dilakukan 2 minggu lagi, Bu. Nah, jadi mungkin saya rasa saya punya waktu lah 2 minggu ke depan. Makanya saya ingin konsul ke Ibu, mana tahu saya mendapatkan ide-ide gitu, Bu. Ya, terus apa rencana Bu Aulia selanjutnya? Hmm, kalau ke 5 tahun lalu sih kami ada membuat eh, alur kehidupan seperti itu kan, Bu. Jadi anak-anak menceritakan cerita dari lahir sampai mereka SMK. Lalu kami juga mungkin kami bisa mendatangkan guru tamu dari dunia kerja untuk menyampaikan bagaimana pekerjaan yang ada di dunia kerja sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan mungkin juga kami bisa eh, eh,
saling sharing atau bertukar peran mungkin Bu untuk biar anak-anak itu seolah-olah sedang berperan menjadi pekerja di suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Mungkin sih, Bu. Menurut Ibu gimana ya, Bu? Nah, itu ide yang bagus Bu Aulia. Nah, lantas apa komitmen Bu Aulia terhadap rencana aksi tersebut? Eh, Komitmen saya sih, Bu, dalam 2 minggu ini saya akan membuat modul modul ajar dan jadwal P5-nya dulu, Bu. Lalu menentukan hari pertama, dua, ketiga itu akan mengerjakan apa. Selanjutnya mungkin akan rapat dulu ya Bu sama guru-guru umum karena kan P5 ini punya semua guru umum kan Bu, bukan hanya saya sebagai guru IPA saja. Mungkin untuk awalannya seperti itu Bu rencananya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Aulia untuk menjaga komitmen Bu Aulia tadi? Hmm. Yang akan membantu pastinya kalau P5 kan di bawah kurikulum ya Bu, Waka kurikulum dan teman-teman kurikulum. Lalu teman-teman panitia, kalau panitia P5 khususnya tema kebekerjaan, karena kami akan merembukan bersama modul ajarnya. Lalu teman-teman guru yang lain, guru umum yang lain yang akan masuk mengajar di masing-masing kelas dan jurusan. Oh, begitu. Mudah-mudahan apa yang Bu Aulia rencanakan berhasil dengan baik ya Bu. Dan mungkin itu saja Bu ya. Semoga uh, apa obrolan kita kali ini memberikan manfaat untuk Bu Aulia khususnya dan tentunya untuk saya juga. Baik Bu Terima Aulia, kasih ya Bu. Dengan bercerita dengan Bu Siti, saya malah jadi terbuka apa yang akan saya lakukan. Seperti itu. Awalnya saya sangat pusing sekali apa yang bisa saya lakukan untuk siswa-siswa saya. Terima kasih Bu Siti. sama-sama Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya sesuai yang kita inginkan. Begitu ya Bu Aulia ya. Ya, Bu, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum Bu Aulia. Apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Siti. Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu, Eh, ada yang mau saya bicarakan Langsung sama Bu aja nih Aulia kita. nih. Siap Bu. Jadi Gimana nih? begini Kayaknya Bu, berat nih Ibu nih. itulah makanya mau cari solusi dengan Bu Aulia gitu kan. Nah, mana Amin. tahu dengan kita berbincang-bincang hari ini apa yang saya alami bisa terselesaikan gitu ya Bu Aulia ya. Amin. Ya Jadi Allah. gini Bu, saya ini punya kekhawatiran terhadap anak murid saya. Nah, karena kan eee, kebetulan saya sekarang kan ngajar kelas 5. Di kelas 5 itu nanti ada ujian yang namanya ANBK, Bu. Dan soalnya itu panjang-panjang itu dan ujiannya itu berbasis kayak apa CAT gitulah. Jadi pakai berbasis IT Oh, gitu. Nah, komputer gitu ya Bu ya. iya betul. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya itu, Bu, ada beberapa anak itu yang bacanya belum lancar gitu, belum memahami bacaan gitu. Padahal di soal AKM itu kan kalau literasi itu perlu pemahaman, begitu Bu Aulia. Nah, sedangkan eh, apa ini peserta AKM ini dipilih dari pusat. Nah, kebetulan pula anak-anak yang agak kurang tadi yang saya sampaikan tadi, masuk pula namanya di daftar peserta ini. Oh iya Jadi benar. jadi saya Ya, khawatir kan, Bu. Jadi, saya pengen anak-anak saya yang
ini namanya sudah masuk di daftar peserta AKM ini, lebih memahami lagi dalam menyimak ataupun apa ya, menceritakan kembali apa yang sudah Iya, anak-anak benar. baca begitu, Bu. Benar, Bu. Kalau boleh saya tahu AKANBK ini atau AKM ini eee, kapan ya, Bu, akan dilaksanakannya, Bu? ANBK ini sesuai kalender pendidikan sih November, Bu. Jadi, November ya, eee Bu. iya. Kita cuma punya waktu 1 bulan lagi ini, Bu. Nah, itu dia, Bu. Semangat, Bu. Jadi, eee, kan ini saya udah mendengarkan keresahan Ibu kan, Bu, soal anak-anak yang terpilih untuk, melakukan, tes ANBK, tapi, anak tersebut masih kurang dalam hal membaca. Sedangkan Mhm. seperti Ibu sampaikan, pada tes ANBK banyak soalnya ya, Bu, ya? Nah, seperti itu. Iya, Benar betul, kan, Bu. Bu? Oh, Soalnya iya. banyak literasi, numerasi, penalaran banyak, Bu. Jadi saya betul-betul khawatir takutnya nama-nama anak ini tidak berubah sampai, eee, apa, ujian nanti gitu, Bu. Oh, iya, benar ya, Bu, ya. Iyalah, Bu. Ibu, eee, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Kan, ada beberapa nih siswa yang masih literasinya masih kurang. Nah, untuk siswa yang literasinya sudah bagus, bagaimana cara Ibu mencapai siswa literasi yang sudah bagus ini, Bu, selama ini? Nah, yang sudah saya buat, Bu, apa nih, di kelas saya sudah Eee, diskusi juga dengan orang tuanya, tetapi karena orang tuanya juga sibuk, jadi saya pun harus, ambil tindakan ya, secara apa ya, kemauan saya biar anak-anak ini lebih memahami bacaan gitu, jadi saya berikan tambahan anak-anak ini, di waktu pulang sekolah dan tentu saja ini, kesepakatan orang tua, Bu. Nah, selain itu juga, anak-anak ini juga, saya sediakan buku-buku bacaan yang ada di pojok baca, dengan harapan anak-anak ini bisa lebih tertarik apalagi dengan bacaan dengan yang gambar-gambar yang menarik gitu, Bu. Oh, sudah ada pojok baca berarti ya, Bu, ya, di ruang kelasnya. Eee, Alhamdulillah kalau ada. eee, kalau untuk waktu anak-anaknya membaca itu apakah Ibu Siti sudah, menentukan waktu kegiatannya, Bu? Nah, jadi, anak-anak yang saya ajarkan baca dengan memberi jam tambahan ini, Bu, saya membuat, seperti jurnal gitu, Bu, perkembangan anak-anak ini seperti apa dalam 1 bulan ini gitu, Bu. Jadi, ada anak yang kurang tentu saja saya lebih, tekankan lagi gitu dan bagi anak-anak yang sudah pandai alhamdulillah anak-anak ini bisa menjadi tutor sebaya bagi kawannya. Jadi kadang, membantu kawannya yang, kurang lancar apalagi memahami bacaan yang begitu panjang gitu, Bu. Oh, iya. Berarti kalau berarti memang kekhawatiran Ibu ini memang bagi anak-anak yang masih ketinggalan sedikit ini ya, Bu, ya? Iya betul. Kalau dalam 1 bulan ini kira-kira ada nggak, Bu, di sekolah Ibu, guru apakah siapa yang bisa membantu Ibu untuk menambah lagi nih, nge-push lagi nih anak-anak yang masih belum bisa, belum mahir banget bacanya? Ada sih, Bu, saya ada rencana sih untuk berdiskusi dengan petugas perpustakaan, untuk, memberikan tambahan buku yang bisa letakkan di pojok baca, jadi anak-anak biar nggak bosan dengan buku yang itu-itu saja. Dengan bertambahnya buku yang diambil dari perpustakaan itu, eee, saya berharap anak-anak ini lebih termotivasi lagi dan saya akan,
memantau perkembangan anak itu atau misalnya dengan buku apa yang sudah mereka baca. Terus setelah itu saya akan mencoba menanyakan kembali buku apa yang sudah dibaca, apa ceritanya. Kalau anak tersebut bisa menceritakan kembali apa yang bukunya itu sudah dibaca, berarti saya yakin anak itu berarti sudah paham dengan bacaan yang mereka baca, begitu Bu. Oh, oke. Apakah ada selain petugas perpustakaan, apa ada lagi, Bu, yang orang-orang yang bisa membantu Ibu seperti itu? Nah, kebetulan di sekolah ini ada anak-anak PPL. Jadi, anak PPL Oh, ini di waktu luang kadang mereka menawarkan diri, apa Bu yang bisa kami bantu biar kami ada pengalaman setelah kami selesai PPL gitu. Jadi, eee, saya minta bantuan anak ini untuk dipantau dalam membaca buku, jadi supaya waktunya betul-betul efektif dilakukan untuk membaca, tidak main-main atau hanya sekedar buku-buku, eee, cerita tadi apalagi cuman hanya melihat gambarnya saja gitu. gambar. Kadang kan anak-anak terlena Bu dengan gambar yang Iya, bagus-bagus benar. kan. Benar benar, Bu. Oh, kalau saya lihat sih, Bu Siti sudah punya rencana yang matang selama 1 bulan ke depan sebelum ANBK untuk, membantu siswa-siswa Ibu yang masih kurang literasinya. Nah, eee eee, bagi menurut Bu Siti, eee, kira-kira bagaimana, Ibu Siti bisa memastikan kalau kegiatan yang akan dilakukan 1 bulan ini sudah akan membantu, Bu? Nah, Maksud saya saya itu akan memastikan. sebelum ANBK, apakah Ibu Siti akan melakukan, eee, apa, ujian atau apa gitu ke siswa? Kalau untuk ujian mungkin, tidak ya, Bu, tapi untuk, memastikan kembali anak-anak ini paham atau tidak mungkin iya, mungkin tidak harus dengan cara tertulis, dengan lisan itu pun tidak masalah. Intinya saya, pengen anak-anak itu betul-betul paham, kalau dia paham tentu anak bisa menuangkan dalam tulisan, begitu, Bu. Oke. Nah, kalau saya lihat sih, Bu Siti sih sudah oke ini rencananya. Sepertinya Bu Siti udah jadi wali kelas 5 udah bertahun-tahun ini. Sudah 3 tahun, Ibu. Iya, sudah keren lah Ibu Siti menurut saya. Eee, kalau begitu mungkin kita bisa komunikasi lagi setelah Ibu Siti mencobakan tadi, rencana-rencana Bu Siti. Nah, setelah itu kalau memang masih ada kendala lagi, Bu Siti rasa mungkin saya bisa membantu Bu Siti untuk menjadi teman curhat tadi, Bu Siti. Waduh, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Aulia, Oh, sangat-sangat iya saya membantu saya. Saya yang tadinya udah khawatir betul, takut betul anak ini. Karena dari, 4 kelas, yang paling banyak tuh anak saya Bu Aulia. oh, Ya, kan pesertanya 30. Jadi di kelas saya lah yang paling banyak 12 anak. Nah, ini sebagian ini yang bacanya belum ini. Jadi di situlah rasa khawatir saya muncul karena ini kan menyangkut, rapot sekolah. Tentu kita sebagai iya guru benar, pengen rapot ke sekolah kita tentu yang baik gitu kan, Bu. baik, benar benar, Ibu. Iya, oke kalau begitu. Semangat ya Bu Siti. Semoga anak-anaknya lancar ujian ANBK-nya. Terima kasih Bu Aulia, sangat membantu sekali dan akan saya laksanakan mulai besok pagi, Bu.